Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi Allah memberikan kemudahan kepada kita semua dalam menuntut ilmu. Oh iya, jangan lupa isi presensinya di Google Form. Linknya sudah Ibu kirim di grup WhatsApp. Baik, kembali lagi di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang tokoh penyebaran Islam di Indonesia, yaitu Syekh Abdurrauf As-Singkili dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang biografi dari Syekh Abdurrauf As-Singkili. Syekh Abdurrauf As-Singkili memiliki nama asli Abdurrauf Al-Fansuri yang lahir di kota Singkil. Beliau merupakan orang pertama kali yang mengembangkan tarekat Syatoriyah di Indonesia. Sekitar tahun 1640, beliau berangkat ke tanah Arab untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Syekh Abdurrauf As-Singkili pernah bermukim di Mekah dan Madinah. Ia mempelajari tarekat Syatoriyah dari gurunya yang bernama Ahmad Kusasi dan Ibrahim Al-Qurani. Kemudian, Syekh Abdurrauf As-Singkili pernah menjadi mufti kerajaan Aceh ketika diperintah oleh Sultanah Safiyatuddin Tajul Alam. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai karya dari Syekh Abdurrauf As-Singkili. Syekh Abdurrauf As-Singkili ini memiliki sekitar 21 karya yang berbentuk kitab-kitab tafsir, tasawuf, hadis, dan fikih. Di antara karya Syekh Abdurrauf, siapa yang sudah ada yang tahu apa saja karyanya? Ya, benar. Yang lain? Ya, nah, jadi Syekh Abdurrauf ini memiliki karya diantaranya kitab tafsir yang berjudul Turjuman Al-Mustafid atau terjemahan pemberi faidah, yakni merupakan kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia. Selanjutnya yaitu Umdat Muhtajin, yaitu karya terpenting yang ditulis oleh Syekh Abdurrauf As-Singkili. Buku ini terdiri dari 7 bab yang memuat tentang zikir, sifat Allah dan Rasulnya, serta asal-usul ajaran mistik. Pada pembahasan di bab terakhir, beliau menceritakan tentang riwayat hidupnya dan gurunya. Di antara karya Syekh Abdurrauf yang lain yaitu yang berjudul Mir'at At-Tulab fi Tahsil Ma'rifah Ahkam Asy-Syar'iyyah li Al-Malik Al-Wahhab, atau cermin bagi penuntut ilmu fikih untuk memudahkan mengenal segala hukum syariat. Kitab ini memuat berbagai masalah mazhab Syafi'i yang merupakan panduan bagi para qadhi. Nah, Syekh Abdurrauf As-Singkili meninggal di Aceh. Beliau dikenal dengan sebutan Tengku Syiah Kuala. Sebagai penghargaan masyarakat Aceh kepada perjuangan beliau, maka namanya dijadikan sebagai nama perguruan tinggi. Nah, itu saja penjelasan dari Ibu mengenai biografi dari Syekh Abdurrauf As-Singkili. Nah, sekarang tugasnya silahkan anak-anak mencari biografi dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ibu beri waktu 3 menit, silakan boleh mencari melalui internet atau buku atau sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Sudah selesai semuanya? Sudah? Ya. Di sini siapa yang ingin mempresentasikan hasil pencariannya di hadapan teman-teman? Siapa? Ya, silahkan. Ya, benar semua ya apa yang sudah disampaikan teman-teman tadi.
Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Logambang, Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1710. Beliau lahir dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Setelah wafat, beliau dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan karena dimakamkan di desa Kalampayan. Ketika masih anak-anak, beliau diadopsi oleh Sultan Tahlilullah untuk dididik secara tuntas. Bahkan beliau dikirim ke Mekah dan Madinah untuk belajar di sana selama kurang lebih 30 tahun. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, beliau dinikahkan dengan seorang putri yang bernama Bajut sebagai sarana untuk mengikat perasaan dengan keluarga di tanah air. Di antara gurunya yang sangat berpengaruh adalah Syekh At-Taillah yang pernah memberi izin kepada Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mengajar dan memberi fatwa di Masjidil Haram. Selama belajar di Tanah Suci, ia berteman dengan para ulama, di antaranya Syekh Abdus Somad Al-Palimbani, Abdul Wahab Bugis dari Makassar yang kemudian menjadi menantunya, yang dinikahkan dengan Syarifah binti Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan berteman dengan Syekh Abdurrahman Masri dari Jakarta. Nah, langkah yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sekembalinya belajar di Tanah Suci adalah membina kader-kader ulama. Ia meminta kepada Sultan Tamjidillah sebidang tanah untuk dijadikan sebagai pusat pendidikan. Di tempat itu dibangun rumah tinggal, rumah belajar, perpustakaan, serta asrama bagi para santri. Berkat perjuangan beliau dan dibantu oleh menantunya, akhirnya pusat pendidikan tersebut ramai dikunjungi para santri dari berbagai daerah. Tempat tersebut hingga saat ini dikenal dengan nama Kampung Dalam Pagar, sebab para santri yang belajar dilarang meninggalkan tempat tersebut tanpa izin. Muhammad Arsyad Al-Banjari juga aktif menulis buku. Di antara karyanya yang terbesar adalah kitab yang berjudul Sabilul Muhtadin atau Jalan Orang yang Mendapat Petunjuk. Karena keilmuan beliau yang luar biasa, Muhammad Arsyad Al-Banjari mendapat julukan Matahari Agama dari Banjar. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, mari kita tutup pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.